Shalom, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan saya, Evangelis Andreas Tanamas. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, di mana kita hari ini boleh berjumpa lagi untuk membahas firman Tuhan. Dan hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana kehidupan kita hari-hari ini. Apakah ada sukacita? Apakah ada kebahagiaan? Atau bagaimana? Yuk, mari sekarang saya mau membahas untuk kita belajar sama-sama tentang kehidupan kita, bagaimana kita sikapinya. Nah, hari ini saya mau membawakan satu tema, resep hidup bahagia. Kenapa saya katakan untuk hidup bahagia ini? Pasti semua orang akan suka kalau dikatakan hidup bahagia. Betul tidak? Saya percaya Bapak Ibu sahabatku yang terkasih pasti setuju. Maka itu, yuk kita belajar hari ini. Firman Tuhan saya ambil tema resep hidup bahagia di dalam Pengkhotbah 8 ayat 12. Sebelum kita baca firman Tuhan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur masih ada kesempatan untuk membahas firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ya Aba ya Bapa, betapa perlunya kami firman-Mu, karena firman-Mu ini yang dapat menuntun kehidupan kami. Sebab ya Tuhan, kami percaya Engkau sangat tahu bahwa kehidupan di dunia ini penuh tantangan, penuh rintangan, dan banyak masalah. Sehingga seringkali kami kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan kami. Maka itu kami mohon pimpinlah bagaimana untuk menerima firman Tuhan hari ini tentang resep hidup bahagia. Maka itu jamah kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami menerima firman Tuhan menjadi remah dalam hidup kami. Ya Aba, ya Bapa, juga hamba-Mu memohon, kiranya Engkau urapi hamba-Mu. Apa yang disampaikan ini sungguh perkataan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan basuh kami, pikiran kami, telinga kami, dan hati kami, supaya firman Tuhan yang ditaburkan ini sungguh-sungguh menjadi rema, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Disitulah kami akan terasakan bahwa firman Tuhan yang hidup ini menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Marilah berbicara. Kami siap mendengar sabda-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Bapa yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, tidak bosan-bosan saya boleh berkata bahwa mari kita biar mengerti bahwa kita butuh firman Tuhan. Orang yang haus dan lapar firman Tuhan
itu akan dikenyangkan oleh Tuhan. Dan di situ kita akan mengerti arti dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apalagi hari-hari ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana keadaan di dunia ini. Bukan saja di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Baru-baru ini terjadi sesuatu yang tidak enak dilihatnya. Tapi apa mau dikata? Sudah terjadi. Dan bagaimana? Kekhawatiran demi kekhawatiran timbul. Bahkan tidak sedikit orang yang ketakutan. Apalagi berkaitan COVID-19 masih belum selesai. Kekhawatiran masih ada, keadaan masih boleh dikatakan belum membaik. Ya, semuanya ini membuat kita sepertinya hilang bahagia kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana untuk menyikapi semuanya ini? Yuk, seperti tadi saya katakan, kita akan membahas firman Tuhan ini dengan tema resep hidup bahagia, terambil di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 1-12. Ayo kita buka kitab kita. Mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya, yaitu hadirat Tuhan. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kisah bagaimana Raja Salomo mengalami dan juga dia melihat kenyataan hidup di dunia dan dia pelajari. Sehingga dia melihat bahwa orang-orang yang berdosa, yang berbuat kejahatan, ternyata walaupun dia mungkin menjadi orang yang kaya, mungkin juga dia umurnya panjang, tapi semuanya itu dilihat tidak membuat menjadi bahagia. Karena kesukaran, kesulitan terjadi pada orang-orang yang dikatakan orang yang berdosa, yang berbuat kejahatan. Tetapi yang luar biasa, perkataan Raja Salomo ini, dia melihat di kolong langit ini, orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apa maksudnya dikatakan kebahagiaan itu ada di tangan orang-orang yang takut akan Tuhan? Rasul Paulus pun juga mengingatkan kita bahwa hati-hati dengan kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita berbuat dosa. Karena di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kembali Raja Salomo mengungkapkan lagi di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun kesia-siaan. Jadi Raja Salomo merasakan sesuatu yang hampa. Walaupun dikatakan kaya luar biasa, tetapi ujung-ujungnya tidak ada kebahagiaan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak kesaksian orang-orang kaya, miliarder, orang-orang terkenal, pengusaha-pengusaha, para artis yang terkenal, dan juga para pejabat-pejabat dan lain-lain, ternyata merasa hidupnya pun
tidak tenang. Tidak ada kebahagiaan. Padahal uang banyak, nama terkenal, jabatan tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Bukan jaminan untuk dia bahagia. Kenapa demikian? Kembali kepada pengkhotbah tadi katakan. Pasal 5 ayat 9. Bahwa dikatakan apa? Orang-orang yang melakukan bahwa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ketika dia sudah berusaha sampai puncak karirnya, dan di situ dia mulai merasakan apa? Merasakan ketidakpuasan. Setelah tercapai yang dia kejar, tahu-taunya dia merasa masing tidak puas atau tidak pernah puas. Nah, hati-hati. Maka itu disebut apa? Suatu penyakit, bahwa orang yang demikian hidupnya akan dikejar urusan uang dan segalanya. Dan uang itu sepertinya segala-galanya dalam hidupnya. Padahal memang uang itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Tapi uang itu tidak menjadi satu jaminan. Bahkan bisa menjadi ujungnya malapetaka. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kekayaan, kedudukan, ketenaran itu tidak bisa menjamin hidup kita menjadi bahagia. Memang kita tidak bisa pungkiri kekayaan, kedudukan, ketenaran membawa kebanggaan, bukan? Ingat, kebanggaan, tetapi harus ada harganya. Maka itu, Bapak Ibu yang terkasih, supaya kebahagiaan ketika kita mengalami bukan hanya untuk ketenaran, bukan hanya untuk kekayaan, bukan hanya untuk terkenal, tetapi kita bisa bahagia. Itu yang paling indah. Nah, bagaimana caranya untuk kita mempertahankan di dalam hidup kita ini? Mungkin kita sudah sampai puncaknya sesuai apa yang kita dapat. Mungkin juga kita jadi miliarder. Tapi supaya kita hidup bahagia, karena banyak orang terkenal, orang miliarder, para artis, tahu-taunya hidupnya singkat karena dia merasa tidak puas. Banyak ada artis-artis yang terkenal, tahu-taunya bunuh diri, rasa hidupnya hampa. Padahal apapun dia punya, apapun yang dia mau bisa, karena uang banyak dan terkenal. Tapi kok bisa ya menghabiskan dirinya dengan singkat? Bulan waktunya, tapi dia habiskan dirinya, alias itu adalah bunuh diri. Padahal itu sesuatu yang dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau begitu bagaimana untuk kita mempertahankannya? Inilah dilema kehidupan manusia. Tapi ingat baik-baik ya, bahwa semuanya itu kita bisa melakukan kebahagiaan ketika kalau kita tahu caranya. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita terlena seperti apa yang dikatakan Raja Salomo di dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 itu. Dikatakan orang yang berdosa dan yang berbuat jahat bahkan 100 kali hidup lamanya. Namun Raja Salomo berkata, aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Bahkan dikatakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan apa? Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Itu pun kesia-siaan. Nah, selanjutnya, maka itu bagaimana harus kita sikapi
hidup kita supaya kita bahagia. Walaupun mungkin hidup kita pas-pasan, tapi kebahagiaan itu tidak bisa dibeli Bapak Ibu. Walaupun banyak uang kita mau beli di toko nih, tidak ada Bapak Ibu. Di supermarket tidak ada. Ya, bahkan ada orang yang berpikir kalau kebahagiaan itu, kita ini aja, kita dugem ke dunia gemerlap. Wah, kita happy-happy. Itu pun juga tidak membawa kebahagiaan. Atau apa saja yang kita lakukan untuk supaya kebahagiaan. Tapi semuanya itu semu Bapak Ibu. Maka itu hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, ya, kita belajar tentang bagaimana resep hidup bahagia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa di dalam Yesaya pasal 8 ayat 13, di sini dikatakan apa Bapak Ibu? Kita harus tahu bahwa keberadaan Tuhan, ya, keberadaan Tuhan dulu. Dikatakan bahwa di dalam Yesaya pasal 8 ayat 13, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali Pengkhotbah 8 ayat 12, tapi yang B-nya. Raja Salomo berkata, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya, keberadaan Tuhan. Maka itu, ayo sekarang kita membahas resep. Artinya bahwa apa yang harus kita lakukan untuk kita menerima bahagia. Seperti kita masak atau membuat satu minuman yang enak atau membuat kue yang enak. Pasti ada caranya, ada resepnya. Ya, betul tidak? Nah, demikian juga kehidupan kita ini ada resepnya Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita asal hidup kita maunya sukses, tapi tanpa panduan firman Tuhan, maka sia-sia. Jadi sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu, kita melakukan hidup kita ini ada resepnya Bapak Ibu. Jadi yang saya ambil di sini bahwa kita harus memiliki bahan pokok terlebih dahulu. Apa tujuan hidup kita ini? Untuk bahagianya. Ya, contohnya seperti kalau saya kebetulan bisa masak nih Bapak Ibu, sahabatku. Ya, contohnya kalau saya mau bikin ayam goreng mentega crispy. Nah, itu kita ada bahan pokoknya, bukan? Kita ada bahan pokoknya. Setelah bahan pokoknya kita siapkan, ada tata caranya dan rempah-rempahnya. Bagaimana mengolahnya supaya akhirnya menjadi makanan yang terhidang yang enak. Demikian juga kehidupan kita. Jadi bahan pokok kita adalah yang utama, takut akan Tuhan. Apa sih kelebihan takut akan Tuhan? Nanti kita akan tahu. Ya. Tapi ingat, pertama-tama takut akan Tuhan. Ya. Sesuai Raja Salomo berkata, dia melihat orang yang takut akan Tuhan disebut berbahagia. Terus yang kedua, bahan pokok kita dalam kehidupan kita mau meraih kebahagiaan ini, kita harus apa? Takut dan gentar terhadap hadiratnya. Hadiratnya itu apa? Hadirat Tuhan. Jadi apa maksudnya? Rupanya kita harus tahu bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Jangan dianggap Tuhan itu karena tidak kelihatan, tidak ada. Kita orang yang percaya, orang yang sudah takut Tuhan, dia harus takut dan gentar bahwa Tuhan itu selalu ada. Jadi kita harus hormati kehadirannya.
Walaupun secara fisik memang tidak kelihatan, tapi kita tahu kita adalah yang milik Dia. Semua isi dunia ini adalah milik Tuhan. Maka itu kita harus hadapi dengan takut dan gentar. Nah, Bapak Ibu, dan maksudnya itu takut dan gentar ini artinya supaya kita bisa melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan, di situ dikatakan luar biasa. Ya, coba kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 10. Ini bagi orang yang takut dan gentar terhadap hadiratnya, jadi dia akan melaksanakan perintah-perintah. Karena takut dan gentar, ya, maka jadi orang yang percaya takut akan Tuhan harus merasakan kehadiran Tuhan. Nah, ketika melaksanakan perintah-perintahnya, ada ayatnya nih Bapak Ibu. Yohanes pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau kita hidup kita tinggal di dalam kasihnya, kasihnya selalu ada bagi kita, bukankah kita akan bahagia? Nah, di sini rahasianya. Ternyata resepnya itu adalah takut dan gentar terhadap hadiratnya. Nah, selanjutnya yang bahan pokok ini ketiga, akui Tuhan sebagai yang kudus. Tadi kan Yesaya pasal 8:13 berkata, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, terhadap Dialah harus kamu gentar. Nah, jadi yang ketiga ini, akui Tuhan sebagai yang kudus. Maka hidup kita pun harus menjaga kekudusan. Sebab apa Bapak Ibu yang terkasih? Yuk kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Nah, sudah buka 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku, yaitu Tuhan, adalah kudus. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan Bapak Ibu sahabatku. Jangan sekali-kali kita anggap ini, kita hidup seenaknya saja. Minggu-minggu lalu saya sudah bahas tentang di mana kita sudah dimerdekakan karena sudah menerima roh kebenaran. Karena roh kebenaran itulah yang memerdekakan kita untuk kita jauhkan dari dosa. Dan kita harus menjaga kekudusan Bapak Ibu, sahabatku. Nah, selanjutnya, maka itu inilah bahan pokok resep bahagia. 3 hal. Jadi contohnya, kalau saya mau bikin ayam goreng mentega kripsi tadi, ya, itu kita beli ayamnya, siapin ayamnya. Terus kita yang bahan pokoknya untuk penunjangnya, seperti bawang, segala macam. Nah, setelah itu kita ada tata caranya. Nah, demikian juga selanjutnya, bagaimana prosesnya kehidupan kita. Selain kita sudah lakukan tadi, ya, kita sudah lakukan, ya, takut pertama, ya, takut akan Tuhan. Terus kedua, takut dan gentar terhadap hadiratnya Tuhan, bahwa Tuhan tuh ada selalu. Kita jangan anggap Tuhan itu tidak ada. Hati-hati, kalau orang yang anggap Tuhan itu tidak ada karena tidak kelihatan, pasti orang itu gampang melakukan kejahatan, buat dosa. Tapi kalau mindsetnya mengerti hadirat Tuhan itu selalu ada, karena Dia pemilik kita ini dan seisinya, maka itu pasti kalau orang yang sudah mengerti, dia tidak akan melakukan sesuatu yang jahat. Bahkan dia menuruti perintah-perintah Tuhan. Terus yang ketiga, kita harus akui
Tuhan sebagai yang kudus. Kalau begitu, maka kita juga harus hidup kudus kan? Nah, sekarang kita ke pokok yang kedua. Pokok yang kedua ini adalah bagaimana tata cara untuk mengemasnya supaya makanan ini supaya menjadi enak. Artinya kehidupan kita betul-betul merasakan kebahagiaan. Maka itu saya mau mengajak Bapak Ibu sahabatku yang terkasih bagaimana melaksanakannya. Nah, saya menyimak, merenungkan, dan bahkan saya pun mengalami secara pribadi bagaimana hal-hal yang dulu hidup di dalam kegelapan, tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan secara benar, terang Kristus itu datang dalam hidup saya. Disitulah saya mulai mengerti. Dan ternyata pertama-tama dalam pelaksananya ini adalah tentang pikiran kita, Bapak Ibu. Sahabatku, jangan lupa. Ya. Pokok kedua ini bahwa pelaksananya adalah yang pertama ini tentang pikiran kita. Betapa pentingnya pikiran kita ini. Sudahkah kita mengerti apa yang Tuhan inginkan? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Hati-hati, sebab pikiran ini kalau kita salah, maka kita akan bisa tersesat, Bapak Ibu. Maka tidak heran dikatakan orang Kristen, ya, orang yang sudah percaya, yang rajin ke gereja, tapi masih ada sesuatu dosa yang dilakukan. Karena apa? Dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia taunya, oh Tuhan. Dan kalau di gereja sukacita, senang, luar biasa. Tapi ketika keluar dari gereja, kembali lagi ke yang lama. Ya, sia-sialah kalau begitu Bapak Ibu. Maka itu harus bagaimana kita lakukan menyikapi kehidupan di dunia ini supaya kita betul-betul menerima resep bahagia. Maka itu yuk kita buka di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 tentang pikiran kita nih, ya. Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Betul enggak Bapak Ibu? Jadi kita hati-hati dengan pikiran. Ternyata pikiran kita ini bisa dikacaukan, bisa ditipu dayakan, sehingga kita tersesat atau kita salah jalan atau kita salah pilih. Ingat, pada waktu Adam dan Hawa kejadian pertama, di situ dikatakan berjumpa dengan ular. Padahal Adam sudah dipesan sama Tuhan. Dan Hawa pun juga tahu hal itu. Ya, jangan kau makan buah yang dikatakan di tengah-tengah itu. Buah yang baik dan buruk itu. Tapi ketika dia didatangi oleh ular, berdialog dan terpancing. Terpancingnya apa? Pikirannya itu disiasati oleh si ular. Tidak, ketika engkau makan tidak akan mati. Pertama dikatakan bahwa ular berkata, kalau engkau makan, ya, mati bukan? Nah, dipancing oleh si ular. Nah, ketika dia mulai masuk, dan apa yang terjadi? Siasat itu ternyata si ular pintar sekali. Kita bisa lihat bagaimana perkataan si ular di dalam kitab Kejadian pasal 3. Di situ dikatakan apa?
Adapun ular, ayat 1, Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuh, siasat si ular itu masuk dengan perkataan apa? Semua, ya, apapun semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu ayat kedua, Hawa berkata apa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi ayat 3-nya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Langsung si ular, luar biasa, dia langsung menangkap perkataan itu. Dia mulai masuk pelan-pelan dengan siasatnya. Dan karena dikatakan ular ini cerdik. Nah, ayat 4-nya apa dikatakan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, di dalam ayat 5-nya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, disitulah mulai pikirannya langsung menangkap perkataan si ular. Maka si Hawa berpikir, jangan-jangan benar juga nih si ular berkata, aku bisa tahu yang baik yang buruk seperti Allah. Nah, di situ ketika pikiran kita mulai disesatkan dan kita menanggapinya, maka jadilah dosa. Maka itu betapa perlunya kita hati-hati tentang siasat yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi janganlah sampai pikiran kita ini terkecoh. Maka itu betapa pentingnya pikiran kita ini, kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Supaya pikiran kita ini, ya, kita harus betul-betul jangan sampai kita melakukan yang salah. Bapak Ibu, maka itu Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Filipi bahwa dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Apa yang harus kita sikapi hari-hari ini? Maka kita harus lihat, kita harus baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita punya pikiran tidak terkecoh oleh ketakutan, kecemasan, kekecewaan, kegetiran, kepahitan, yang itu membuat dampaknya kita menjadi susah. Apalagi kita menghadapi COVID-19 yang belum sirna sampai hari ini. Belum lagi goncangan-goncangan, ya, keadaan politik dan keadaan apapun yang kita lihat mencemaskan. Bagaimana kita akan bisa bahagia kalau begitu? Kalau kita terhimpit. Maka itu, ayo kita mulai pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang semuanya disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih. Percaya, kita tidak akan terkecoh. Terus, pokok kedua ini, bagian keduanya,
tentang hati kita. Jadi pokok kedua ini kita harus mengemas, ya, melakukan. Jadi pertama tadi tentang pikiran kita harus kita kemas. Bagaimana? Ya, sudah ada jawabannya. Terus yang kedua ini tentang hati kita juga, Bapak Ibu. Kita harus kemas pikiran, kita harus kemas juga hati. Nah, bicara hati. Saya mau bertanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku, sudahkah kita sungguh-sungguh jatuh hati sepenuhnya kepada Tuhan? Saya minta Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, coba koreksi dan jawab dengan jujur. Ya, bahwa sudahkah kita sungguh-sungguh jatuh hati sepenuhnya kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata dalam perjanjian lama maupun juga pada zamannya Tuhan Yesus, dikatakan hukum yang utama, yang pertama, Markus pasal 12 ayat 30. Apa firman Tuhan katakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, supaya kita betul-betul sepenuh hati, ya, cinta kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, itu melekat sekali. Dan juga ditambah lagi dengan segenap akal budimu. Jadi pikiran kita pun untuk Tuhan. Dan juga lagi dengan segenap kekuatan. Apapun yang harus kita lakukan, kita untuk Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita bisa sepenuh hati, maka kita harus bagaimana? Ayo kita buka di dalam Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Luar biasa. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau orang yang waspada, pasti siaga dan tidak akan kecolongan, Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang anggap enteng, anggap sepele, ya tidak heran kalau dikatakan, ya jatuh lagi. Gagal maning. Ya capek deh. Maka itu, apalagi kita sebagai anak Tuhan, ya, umat-umat Kristiani, kita harus jadi contoh teladan bagi umat-umat lain, supaya kita terpancar kemuliaan Tuhan itu nyata. Kita adalah anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di situ dikatakan apa yang pertama? Waspada. Ya. Terus apalagi yang harus kita jaga hati ini? Selain waspada, yang pertama, yang kedua, rendah hati. Itu juga salah satu yang Tuhan inginkan. Karena kalau orang yang tinggi hati, pasti gampang jatuh. Maka Tuhan bilang, orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Ya. Orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Nah, terus yang ketiga, kita punya hati nih harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Harus punya hati mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Terus yang keempat, juga kita punya hati harus bijaksana. Kenapa harus bijaksana? Itu adalah sesuatu yang memagari kita untuk dijauhkan dari kecelakaan. Maka itu Musa berkata di dalam Mazmur 90 ayat 12. Apa yang dikatakan? Musa berkata kepada Tuhan. Maka tercatat di dalam Mazmur pasal 90
ayat 12. Demikian firman Tuhan berkata, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa mengalami kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Tanda-tanda heran yang luar biasa. Tuhan begitu membelanya. Tapi dia tidak pernah tinggi hati. Dia tidak pernah sombong. Bahkan dia bilang, Tuhan, mampukan aku membawa bangsa ini yang kau percayakan pada aku untuk ke tanah perjanjian. Secara manusia Musa gak kuat. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang Tuhan memberikan kemampuan. Maka itu dia tidak pernah menyombongkan diri ketika Musa dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan begitu indahnya di mata Tuhan. Musa berkata, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oh, luar biasa hamba Tuhan ini. Ya, hari-hari ini banyak hamba Tuhan pada zaman now ini. Oh, terkenal jadi sombong. Ya, banyak hamba Tuhan yang sudah ngetren akhirnya jatuh. Ya, saya tidak mau bicara mengomongkan orang lain. Tapi kita harus berjaga-jaga, waspada. Nah, kelima ini ya berkaitan apa dengan hati? Jadi yang kelima adalah hati yang selalu mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka itu, yuk kita lihat ayatnya. Ini berkaitan semua supaya kita mengerti firman Tuhan. Ya, kita kupas sama-sama. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Itu jelas firman Tuhan berkata apa? Ayo kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus menekankan bahwa hidupnya pada waktu itu ketika dia sudah mengenal Tuhan, dia selalu mengucap syukur walaupun dia teraniaya. Karena dia sudah menjadi pengikut Kristus yang setia. Tapi tantangannya luar biasa. Tapi hal itu apa? Dia bilang, Tuhan berkenan bagi orang yang mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi bukan hanya berkat saja kita mengucap syukur. Oh, dapat tangtau besar. Wah, pokoknya yang wah-wah saja. Lagi enak-enaknya kita bisa mengucap syukur. Tetapi ketika masalah datang, diizinkan seperti Ayub mungkin. Apa yang terjadi? Bisakah kita mengucap syukur? Inilah makanya tentang hati kita harus jaga. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Ternyata pokok yang kedua ini, bagian kedua ini adalah tentang hati kita harus memanagenya. Selanjutnya Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Pokok kedua ini bagian yang ketiga. Ternyata kita harus kemas ya untuk menjadi satu makanan yang apa yang kita buat ini menjadi enak, sungguh-sungguh menjadi bahagia adalah yang ketiga ini tentang iman. Ternyata iman ini betapa perlunya Bapak Ibu. Sebab ketika kita mulai mengerti akan siapakah Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan timbullah percaya kita kepada Dia. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Itu yang diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Sehingga kita harus memiliki benih iman ini harus bertumbuh Bapak Ibu. Banyak orang sudah percaya, tapi dia tidak memelihara iman. Imannya begitu saja,
dianggap sepele. Padahal pada waktu dan tantangan datang, ya, masalah datang, yang mengerikan datang, ingat, kita bisa saja menyangkal Tuhan. Maka itu tentang iman ini betapa pentingnya Bapak Ibu. Menjadi pertanyaan lagi, sejauh mana iman Bapak Ibu sahabatku yang terkasih kepada Tuhan hari ini? Apakah masih mempertahankan iman dengan sepenuh hati atau ragu kepada Tuhan? Mungkin saat ini Anda sedang ada masalah. Mungkin saat ini memohon sudah lama, berdoa kepada Tuhan tidak dijawab-jawab. Mulai datang keraguan. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena pada saat kita lengah, pada saat kita mulai goyah, disitulah masuk iblis untuk menguasai kita. Sehingga bisa saja kita terhempas. Waduh, mengerikan sekali ketika kita sudah percaya, akhirnya kita ragu. Karena orang yang ragu dan bimbang tidak akan memperoleh apa-apa. Ya, dalam kitab Yakobus pasal 1 itu sudah jelas bahwa orang yang bimbang seperti terombang-ambing gelombang laut kian kemari. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sayang sekali kalau kita sudah percaya, percayalah. Kita percaya sampai mati. Ya, kita percaya dengan tekad yang bulat. Kita percaya dengan kokoh iman kita. Maka itu yang membuat kita jadi kuat. Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Saya teringat cerita perempuan janda yang berhadapan dengan hakim yang lalim. Itu di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Itu nanti bisa dibaca, ya. Tapi singkatnya saja bahwa janda ini dia menuntut haknya karena haknya dirampas. Dan saat itu dia berhadapan dengan hakim, bukan dibela. Hakim ini ternyata hakim yang sudah disogok, atau hakim ini yang dia tahu bahwa ini dia bisa rebut karena janda tidak punya apa-apa dan tidak punya koneksi, tidak punya kekuatan. Singkatnya, karena janda ini memohon kepada hakim ini, tapi hakim ini tidak mau menggubrisnya, tidak mau mendengar seruan si janda ini memohon pertolongan. Ini hakku Pak Hakim, tolong Pak Hakim, ini saya cuma segini-gininya Pak Hakim, dan saya adalah ibu janda Pak Hakim. Tapi Pak Hakim ini tidak mau mengerti perkataan ibu janda ini. Bahkan Pak Hakim ini sepertinya dia tutup telinga, tutup mata. Dengan teganya dia, ya, ingin merampas si janda miskin ini. Tapi kita bisa lihat apa yang dilakukan si ibu janda ini kepada hakim. Dia datang terus menerus kepada Pak Hakim ini memohon. Walaupun diusir, mungkin juga dimarahin, dan juga mungkin ditolak. Tapi dia tetap, ya, tidak putus asa. Dia tahu bahwa itu haknya dia. Dia menghadapi sesuatu yang tidak adil. Tapi dia yakin dan dia percaya kebenaran itu akan timbul. Maka itu dia dengan sepenuh hati, ya, dia betul-betul memohon lagi kepada si hakim ini. Sampai akhirnya si hakim ini kebingungan. Sampai akhirnya si hakim ini berkata, sebenarnya Tuhan aja gue gak takut. Tapi karena si janda ini merepotkan aku. Aduh, minta ampun nih si janda nih. Maka akhirnya si hakim ambil satu keputusan. Ya, memang itu haknya dia.
dan akhirnya dikembalikan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dikatakan di dalam ayat 8? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, jadi perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid dan orang banyak. Dia berkata kepada orang banyak ini, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi si janda ini punya iman, sehingga si hakim dia langsung merasakan, aduh, aku direpotkan terus. Aduh, aku jadi rasanya jadi kacau pikiranku. Didatangin terus sama si janda ini. Dan akhirnya si hakim yang lalim ini yang dikatakan, aku tidak takut Tuhan. Tetapi karena si janda ini selalu merepotkan, maka akhirnya hakim si lalim ini mengambil satu keputusan. Maka dia mengabulkan permintaan si janda ini. Bapak Ibu yang terkasih, dan firman Tuhan katakan apa? Di dalam ayat 8. Di dalam ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Maka itu karena si janda ini terus menerus memohon, maka dia dikabulkan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kalau hari ini belum dijawab oleh Tuhan, jangan takut. Yang penting, adakah iman nih? Percayakah iman kita bahwa Tuhan pasti menjawab? Kalau kita ragu, gak akan dapat. Maka ini, poin yang ketiga ini adalah tentang iman. Jadi, jangan sampai iman kita goyah. Ya, sebab itu betapa pentingnya iman ini. Karena suatu ketika bukan si janda saja yang repot, yang kena musibah. Siapa tahu kita juga bisa. Ya, maka Yakobus 1 ayat 2 itu juga luar biasa, bahwa dikatakan apa? Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oh, maksudnya apa? Kebahagiaan. Berbagai-bagai pencobaan. Bahagia. Coba, aneh kan? Tapi kita lihat kelanjutannya di dalam ayat 3. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 3 ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika diizinkan pencobaan itu datang, tapi kita bertahan, kita mempunyai iman, di situ ya sama juga sedang diproses ya untuk kita menjadi yang orang-orang yang dikatakan menghadapi ujian ini terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita tidak cengeng Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ketekunan apa? Ketekunan kita berharap, kita berdoa sepenuh hati. Seperti janda tadi. Dia tekun ya menghadapin si hakim yang lalim ini. Nah, akhirnya yang keempat kita lihat ya, ayat keempat ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang.
Jadi karena ketekunan kita menghadapi pencobaan, ya, kita berseru, berdoa, nggak henti-hentinya, dan timbullah buah yang matang. Nah, arti dari buah yang matang, artinya jawaban Tuhan sudah datang. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna. Jadi kita kalau ditempa, ya, latihan-latihan, itu akhirnya kita menjadi kuat, ya, jadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau dikatakan harta boleh hilang, tapi iman kita tidak hilang. Ya, masalah boleh datang, merugikan kita, menyedihkan kita, tapi iman kita tetap tidak goyah. Itu menjadi kebahagiaan. Karena di dalam ayat 12-nya, apa yang dikatakan Yakobus, dampaknya ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah atau Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada mahkota kehidupan yang tersedia. Inilah resep hidup bahagia. Ya, pokok utama sikap kita terhadap Tuhan, ya, adalah 1, takut Tuhan. 2, takut dan gentar terhadap hadiratnya. 3, akui Tuhan sebagai yang kudus. Nah, terus pokok yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaannya kita harus kemas dengan apa? 1, tentang pikiran kita. 2, tentang hati kita. 3, tentang iman kita. Oh, luar biasa. Dan akhirnya kita bisa melihat berkatnya apa yang akan kita terima, yang dikatakan kebahagiaan itu. Mazmur 112 ayat 1-4 itu dikatakan apa? Yang pertama-tama, anak cucunya perkasa di bumi. Yang kedua, orang benar diberkati. 3, harta kekayaan ada dalam rumahnya. 4, kebajikan tetap ada selamanya. 5, habis gelap terbitlah terang bagi orang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa bukan? Maka itu mari kita raih resep bahagia ini, untuk supaya kita menerima kebahagiaan yang dikatakan tidak semu, kebahagiaan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah campur tangan, tidak ada yang bisa membuat kita sedih. Bapak Ibu, inilah sekilas apa yang saya boleh bawakan kepada Bapak Ibu sahabatku. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kiranya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan, yang mana kami boleh belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana untuk kami membuat satu resep yang dikatakan untuk menerima kebahagiaan. Ternyata luar biasa resep ini untuk menjadikan kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan kami orang-orang yang mengerti akan kebenaran, dan orang-orang yang tidak akan melakukan berbuat dosa. Haleluya. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami Tuhan. Oh, terima kasih. Dan selanjutnya Tuhan, juga hamba berdoa untuk bagi yang mendengar dan mau melakukan, kiranya Engkau berkati. Mulai hari ini Tuhan, Engkau jamah kami semuanya Tuhan Yesus, untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Karena kami akan melakukan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, takut dan gentar terhadap hadirat-Mu Tuhan, dan juga aku mengakui Tuhan sebagai yang kudus.
Ya Bapa di surga, berkati semua umat-umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Bagi yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah, Kau kuatkan. Yang ada masalah, Tuhan campur tangan. Kalau ada yang buntu jalannya, Tuhan buka jalannya. Dan Tuhan, hamba percaya, Tuhan selalu akan memberkati anak-anak-Mu yang berseru-seru kepadamu. Kiranya Tuhan campur tangan. Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang hidup. Inilah Tuhan seruan kami. Kiranya juga berkati bangsa negara kami dan juga masalah persoalan yang ada yang menghadapi pandemi COVID ini. Biarlah Kau berkati hikmat kepada Bapak Presiden kami beserta jajarnya, TNI juga Polri maupun para dokter yang di gugus depan. Tuhan campur tangan. Tuhan berkati Tuhan. Kiranya Tuhan bangsa Indonesia ini, Tuhan, agar mereka semua kami ini mempunyai roh yang takut akan Tuhan, yang selalu memuliakan Engkau, dan berkatilah kami bangsa Indonesia, dan terpujilah nama-Mu, dan juga bangsa-bangsa yang lain kami juga serahkan ke dalam tangan Engkau. Kiranya semuanya ini adalah umat-umat-Mu yang boleh diberkati Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapak Ibu sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya sampai saat ini kita boleh merasakan bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Dan mari Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Juga jangan lupa Bapak Ibu, jika suka firman Tuhan ini, harap di like dan di subscribe ya. Dan juga ini ada jilid kedua, resep hidup bahagia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.